Panjaitan, the Honorable as the Chairman of the 4th ISPG Research Forum 2021, Mr. Muhammad Rida, and the Honorable the Speaker of ISPG Talks Series 6, Mr. Abdul Latif Setiadi. ISPG, or Indonesian Society of Petroleum Geologists, is a sub-organization of Ikatan Ahli Geologi Indonesia that is focused as a forum for scientific discussion and networking for Indonesian petroleum geologists. We are proudly present you. The theme of our seminar today is about reservoir characterization and modeling horizontally cartesified carbonates. The event is sponsored by Al-Nusa Tbk and Premier Oil, and our media partner for this event, Dongeng Geologi and Geologinet. And this activity has support by SK Kamigas and Ikatan Ahli Geologi Indonesia. We are, as the committee of the 4th ISPG Research Forum, very appreciate you to join with us today. For a brief moment, we would like to invite you to rise and sing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, I will read the agenda of today's activity. For this activity, there will be 2 sessions. First session, we will have the seminar of the topic as reservoir characterization and modeling of horizontally cartesified carbonates. Second, we will have a discussion about the topic. Next, we will explain you about our standard operational procedure of this seminar. First, your nickname must be the same as the registration form. Second, make sure your audio or microphone is on mute mode to avoid interruption. Third, please kindly to always check on your camera during this event. And the last, for the convenience the seminar, you can change your layout, become a speaker view. And that was only the beginning. Today, we have a very special guest. Please welcome President of Indonesian Society of Petroleum Geologists, Mr. Julianta Panjaitan. To Mr. Julianta Panjaitan, time is yours. Okay, thank you, Mbak Tiwi. Good evening, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of ISPG, I would like to say and express gratitude to all of you, to all participants who can spend your time to learn together tonight. As you know, this kind of event, which is the pre-event of the ISPG Research Forum, the committee would like to give a special topic. Tonight, we're gonna discuss about carbonate, calcified carbonate,
and how the modeling process. And as you know that our guest speaker tonight is, we call it Mas Abdul Latif, is one of the best in Indonesian carbonate geology. Of course, all of you will get a benefit from this event tonight. Again, on behalf of SPG, I am welcoming all of you to join the main event, which will conduct on 6 until 8 April 2021. Please register yourself to have a seat, and please continue to see the pre-event recorded session from 1 until 5, which already posted in ISPG YouTube channel. And we will have another 3 pre-event session, and hopefully we can get more knowledge related about the petroleum geology. On behalf of committee, I would like to express thanks to all sponsors who can committed to serve Indonesian petroleum community, and hopefully from this kind of event we can give a support to achieve a government goal in 2030 to have a production more than 1 million BOPD and 12 million scf gas per day. So enjoy the seminar, and I give it back to Mbak Tiwi. Okay, thank you to Mr. Julianto Panjaitan for the welcoming speech. Now, I invite Mr. Muhammad Rida as the chairman of the 4th ISPG Research Forum 2021 to deliver the welcoming speech. And to Mr. Muhammad Rida, the time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome and thank you in advance for joining the 4th ISPG Research Forum pre-event talk show or pre-event webinar, which is the ISPG Talks. We are hoping to find you well and health during this challenging situation, of course. First and foremost, on behalf of all the committees, I would like to thank to our valuable speakers, Bapak Abdul Latif Setiadi. Selamat datang, Pak Abdul Latif. And we would like to extend our gratitude to our sponsors to support our event this year. Our ISPG talk tonight will discuss about the reservoir characterization and modeling of horizontally karstified carbonate, and in conjunction with our main theme on this 4th ISPG Research Forum to recognize the geoscience challenges in conjunction to achieve the production target by 2030. For your information, the ISPG Research Forum has been conducted 3 times previously in 2017, 2018, and 2019. And due to the coronavirus outbreak last year, we decided to conduct the 4th Research Forum this year. There will be several series of events in this year's Research Forum. We will have student competition of integrated geoscience and petroleum management solutions, and the 9 weeks of the ISPG Talks, the series, which are attending now as our pre-events, the technical presentations, panel discussions, and invited sessions in our main events on 6 to 8 of April 2021, as well as the industrial workshops in our post-events. We are hoping more dynamic discussions and participants from diverse environments, targeting university students and academia, early to advanced level of professional industries, as well as the energy experts from government agencies to support the realization of our national production target, and moreover, to promote advanced petroleum geoscience research, and as well as to move forward on geoscience learning among university students. We are hoping more dynamic discussions, and then hopefully this event can provide the greatest benefit for all of us. And ISPG will always be the pioneer in the advancement of geoscience technical research in conjunction to support further government targets. Thank you very much. Okay, thank you to Mr. Muhammad Rida for the welcoming speech. So, before we start the activity, let me ask your permission to switch into Bahasa Indonesia to make sure our discussion becoming crystal clear and well developed. 3, 2, 1. Oke, baik. Selamat malam untuk rekan-rekan partisipan semuanya yang sudah hadir pada seminar ISPG Talk Series 6 ini.
Sepertinya kita sudah kedatangan pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Latif dengan topik yang sangat menarik tentunya hari ini. Oke, semoga Pak Latif selalu dalam keadaan sehat dan selamat malam Pak. Oke, sebelum kita masuk ke main event, yaitu sesi pemateri dari Pak Latif, izinkan saya untuk membacakan biografi dari Pak Latif Setiadi terlebih dahulu. Oke, Pak Latif merupakan seorang geomodeling konsultan yang sudah memiliki banyak pengalaman di oil and gas industry. Beliau merupakan lulusan Bachelor Degree Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1996. Lalu, beliau melanjutkan studi S2-nya di Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, dan lulus pada tahun 2001. Pada saat ini, beliau sedang melanjutkan gelar PhD Candidate of Carbonate Reservoir Geology di Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya, Pak Latif memiliki banyak sekali pengalaman di oil and gas industry. Pada tahun 1997 sampai 1998, beliau bekerja di Arco Indonesia. Selanjutnya, beliau bekerja di ADCO Abu Dhabi pada tahun 2003 sampai 2005. Kemudian pada tahun 2014, beliau merupakan seorang principal geomodel Baker Hughes, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2019 sampai pada saat ini merupakan Technical Director Asnul Bahar Consulting serta pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Pak Latif seorang Development Geology Consultant Petronas Karigali, Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu dari rekan-rekan partisipan tentunya, yaitu sesi pemateri dari Pak Latif selaku pembicara kita pada kali ini dengan topik Reservoir Characterization and Modeling of Horizontally Cartesified Carbonate. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung isi list nama pada kolom chat dengan format nama _afiliasi. Oke, langsung saja untuk sesi pematerian kali ini kepada Pak Latif, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Tiwi atas waktunya. Ini saya harus menyalakan kamera enggak ya? Enggak usah ya kali ya. It's okay Pak. Aturannya gimana aturannya? Pak Latif buat ini Pak, lebih menarik kayaknya kalau di share Pak kayaknya Pak. Oke, sebentar, saya hidupin kameranya dulu. Itu dia. Wah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pakai bahasa Indonesia kan ini kan? Oke, terima kasih. Jadi saya akan sekedar sharing pengalaman bagaimana memodelkan karbonat, terutama karbonat yang memiliki spesifik geological feature seperti karst. Sebelumnya sebentar saya share dulu. Oke, jadi saya akan sedikit cerita sebetulnya. Bukan course atau bukan apa. Cuma sekedar cerita berdasarkan pengalaman saya selama ini sudah melakukan pemodelan di berbagai diffusional environment. Dan kali ini saya diminta oleh Mas Ridho sama Pak Presiden, Pak Yulianta untuk menyampaikan sedikit sharing yang saya lakukan, terutama ketika saya memodelkan karbonat seperti tadi saya sampaikan dengan spesifik karakteristik, yaitu karbonat yang produksinya berasal dari karst interval. Kalau kita bayangkan tentang karst interval, tentunya kita membayangkan dia sebagai gua dan lain sebagainya yang sering kita lihat di dalam surface condition. Tetapi saya akan memberikan kali ini karstnya itu dalam bentuk horizontal. Kenapa ada horizontal karst? Apakah memang pernah ada beberapa field analog yang
lakukan di luar Indonesia ataupun di Indonesia untuk memodelkan bagaimana cars itu didistribusikan dalam ruang 3 dimensi. Dan ini adalah contoh cars yang secara konseptual saya generate. Gambarnya kira-kira cars di dalam itu kalau horizontal itu bentuknya seperti itu. Dan ini bentukan seperti ini sebetulnya sangat sulit untuk dilakukan pemodelan dalam hal bagaimana kita memilih algoritma yang tepat untuk memodelkan feature geologi yang seperti ini gitu. Oke, langsung saja. Ini sudah saya share belum ya? Oh, belum ya? Udah Pak Latif. Muncul. Oh, sudah share. Ya. Oke. Jadi kok nggak bisa. Oke, ini terlihat ya. Jadi di static modeling ini lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman saya melakukan berbagai pekerjaan geomodel di berbagai macam depositional environment sama situasi. Jadi ada beberapa situasi yang saya rangkum di dalamnya adalah bagaimana kita mengukur complexity in static modeling. Kenapa saya bilang complexity di sini? Karena saya konsultan, biasa jualan, jadi saya akan mengukur complexity-nya. Setelah itu saya akan berkata berapa lama proyek ini bisa di-deliver gitu. Karena kita bekerja di dunia industri bukan di akademik. Karena itu kita sangat harus conscious terhadap cost sama time kapan proyek itu akan harus di-deliver. Yang pertama, kolom yang pertama adalah complexity, semakin ke kanan ini semakin kompleks kalau membaca diagram ini. Kemudian semakin ke kanan itu kalau data abundansinya semakin banyak, datanya semakin banyak, itu saya kasih bar ke arah kanan yang semakin lebar. Kemudian itu berkebalikan dengan uncertainty. Justru kalau data semakin abundant, itu uncertainty-nya semakin kecil karena ruang kita untuk melakukan berbagai macam dalam tanda kutip adalah geological melakukan kreativitas. Kadang yang penuh kreativitas kan teman-teman yang biasa bekerja dengan data yang masih sangat sedikit. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kiri, itu di exploration stage atau di greenfield, itu biasanya uncertainty-nya masih sangat tinggi. Kemudian begitu life stage sudah semakin menjadi brownfield, itu datanya semakin abundant. Tapi complexity-nya semakin tinggi, tetapi uncertainty-nya sebenarnya kalau menurut saya itu semakin rendah. Nah, bagaimana si static model itu? Kita melihat dari sisi data, dari sisi complexity, dari sisi uncertainty, field life, sama yang paling penting karena ini forum geologi, saya sampaikan di sini yang paling banyak saya ceritakan adalah geological setting. Jadi kalau kita lihat geological setting, itu dari yang paling kiri sampai ke paling kanan itu semakin kompleks. Yang paling kiri itu homogeneous reservoir. Homogeneous reservoir itu contohnya kalau kita lihat wave dominated delta atau marine deposit. Marine deposit itu reservoirnya thickness-nya relatively similar, kemudian tidak ada dramatic change dari thickness ataupun properti di dalam reservoir along with spatial relationship-nya. Kemudian semakin complicated lagi kalau saya tidak mempertimbangkan struktur ya. Struktur nanti saya pertimbangkan sebagai heterogeneous dual system. Kemudian semakin kompleks lagi reservoir itu kalau kita menghadapi reservoir dengan geological setting misalnya deltaic sedimen. Deltaic sedimen itu susah dimodelkan karena biasanya distributory channel atau distributory modbar itu sifatnya sangat isolated dan memiliki pressure depletion yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini biasanya kalau apalagi kalau kita memiliki life stage-nya sudah masuk ke development, sudah ada well test, sudah ada well testing, sudah ada production, akan lebih membuat situasi menjadi lebih complicated lagi. Yang selain itu adalah slope related deposit, itu juga termasuk reservoir yang complicated, bahkan dimulai dari structural modeling karena ada downlapping, ada top lapping. Jadi mulai dari awal pun kita sudah memiliki
isolated reservoir yang harus dimodelkan secara tepat ketika kita memodelkan bahkan di awal, yaitu memodelkan structural model. Nah, jadi contoh yang lain adalah meandering atau braided. Ini susah. Kenapa? Karena meandering sama braided itu sebetulnya ketika kita bikin top reservoir di sensit di meandering itu biasanya adalah bersifat diakronus antara top reservoir di satu well dengan top reservoir di well yang lain. Akibatnya nanti kalau kita memodelkan di awal, katakanlah di dalam kondisi green field, ketika sudah brown field kita akan melihat banyak bypass oil yang mungkin tidak tidak tercapture dalam geological model, sehingga nantinya pada saat kita semakin life stage dari si lapangan minyak tersebut sudah semakin ke sana, kita akan melihat banyak sekali data discrepancy, misalnya antara STOIIP yang sangat kecil dibandingkan dengan production yang sangat besar, atau sebaliknya, sehingga recovery faktornya menjadi sesuatu yang menjadi bahan pertanyaan million dollar question. Itu biasanya terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah turbidite. Nah, lebih kompleks lagi kalau kita bicara heterogeneous dual system. Heterogeneous dual system itu sudah ada post depositional proses di dalamnya. Yang pertama adalah karst, yang kedua adalah fracture. Jadi dia bisa menjadi fracture atau menjadi vertical karst. Vertical karst yang diindus oleh fracture seperti gambar saya yang di sebelah paling kanan tersebut. Dan kemudian ada juga yang horizontal karst. Itu sebetulnya late stage dari vertical karst yang sudah mengalami healing pada biasanya terjadi pada karbonat, thin bedded karbonat yang ada isolation dari shale beds di antara thin bedded karbonat tersebut. Nah, itu menyebabkan munculnya horizontal karst. Meskipun dia late stage, tetapi saya melihat dia sebetulnya cara pemodelannya itu berada di perbatasan antara heterogeneous reservoir single system dengan heterogeneous reservoir dual system. Kenapa seperti itu? Itu harus ada proof nantinya contohnya dari well test. Di well testnya itu kita tidak lihat conductivity yang sangat besar, beda conductivity yang sangat besar antara permeability dari log data dengan permeability dari well test. Artinya sebetulnya tidak ada secondary porosity support di dalam flow dari si fluid tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah set up model ini dengan benar, apakah saya akan ke kiri, yaitu di memodelkan heterogeneous reservoir single system, horizontal karst itu dimodelkan dengan heterogeneous reservoir single system, atau dengan heterogeneous dual system dianggap sebagai horizontal fracture, itu biasanya ke sana, ke depan sana tidak akan banyak terjadi looping dengan reservoir engineer yang saya tahu biasanya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat di dalam geomodeling itu ada 4 family. Ada 4 family besar yang biasa kita lakukan, meliputi structural modeling, kemudian ada facies modeling, ada property modeling, sama uncertainty. Nah, saya kasih dot ini, semakin besar dotnya, itu berarti dia semakin kompleks. Kemudian kalau dia simple, dia semakin kecil. Kalau ada 3 dot, di situ artinya dia bisa simple, moderate, sampai kompleks tergantung situasi. Tidak bisa disimpulkan begitu saja. Contohnya di greenfield. Di greenfield kemudian reservoirnya homogeneous. Structural modeling itu bisa menjadi simple kalau dia tidak ada strukturnya. Tapi begitu struktur masuk, katakanlah kita punya pop-up, punya flower structure, itu pemodelannya menjadi heterogeneous di dalam structural modeling meskipun homogeneous reservoir. Karena tidak ada kaitannya homogeneous reservoir itu dengan structure. Makanya dalam segala geological stratigraphic setting yang saya pernah kerjakan, itu structural modeling itu hampir tidak tergantung dari si depositnya, kecuali kita dari deposit itu maksudnya adalah dari sedimennya, kecuali kita bekerja di granitic rocks atau granitic basement fracture, itu nanti ceritanya menjadi lain lagi. Nah, facies modeling itu di heterogeneous dual system
heterogeneous dual system itu biasanya bisa menjadi tidak ada artinya sekali atau tidak signifikan kalau kita melihat dari well test itu tidak ada support dari matrix. Jadi sama di CARS juga seperti itu. CARS itu bersifat seperti dual system karena dia post depositional process. Karena itu Bayes modelingnya menjadi tidak penting lagi ketika katakanlah kita melihat dari well test atau dari production itu tidak melihat support dari matriks yang besar, misalnya disebabkan karena matriksnya sangat tight. Kalau matriksnya sangat tight, itu supportnya hampir tidak ada ke dalam flow. Jadi di sini sudah mulai memasukkan banyak faktor selain dari geological faktor saja. Kemudian property modeling. Property modeling yang membuat complication di sana adalah misalnya ketika kita membuat water saturation di CARS, apakah akan di-assign dengan satu number, tapi memang kalau CARS, apalagi dengan porosity yang sangat besar, itu kalau menurut secara teori, dia itu permeability-nya akan extremely high, kemudian porosity-nya itu kalau di dalam yang diusulkan oleh Nelson, itu memang sangat tinggi, artinya irreducible water saturation hampir tidak ada di dalamnya. Irreducible water saturation akan menjadi sangat kecil di dalamnya dan itu mungkin akan homogeneous all over the CARS interval di dalam ruang 3 dimensi. Nah, uncertainty secara alamiah dia akan mengikuti uncertainty akan mengikuti complexity di atasnya dari si static model. Secara umum tadi saya cerita bahwa horizontal CARS, ada dua tadi gambar saya, ada horizontal CARS yang sebelah kiri dengan vertical CARS yang sebelah kanan yang saya anggap sebagai induce dari fracture network. Ya. Kemudian kalau dia, mungkin saya nggak tahu ya ini terlalu teknikal atau tidak, tapi saya coba untuk garis besarnya secara umum saja. Saya menghindari hal-hal yang bersifat sangat teknikal sebetulnya, tapi moga-moga ini tidak terlalu teknikal karena forum yang sebetulnya sangat bukan forum kayak workshop atau course atau apapun gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kalau kita lihat CARS pasti banyak sekali yang sudah sering melihat gambar ini gambar konseptual yang saya ambil dari Warren and Root. Jadi ketika kita punya CARS atau tidak, it doesn't matter. Kita harus langsung bikin structural modeling. Begitu selesai datanya, kita bikin structural modeling. Kemudian kita lihat apakah kita punya semacam tool untuk screening reservoir ini memiliki karstifikasi atau mengalami fracture atau tidak. Kalau dia mengalami fracture, kita akan lari ke kanan, akan langsung mulai bikin fracture atau CARS modeling. Tapi setelah structural modelingnya selesai, misalnya akan dilanjutkan dengan fracture data analysis atau CARS data analysis di situ. Kalau dia vertical CARS, dia diperlakukan seperti fracture, tetapi aperturnya dianggap sangat besar dalam meter scale sehingga permeability-nya pasti out of scale, ya. Nah, fracture atau CARS data analysis. Kemudian kita bikin tectonic modelnya itu sangat ini tapi di dalam fracture. Tapi paling tidak ini bisa dimodify sedikit. Yang saya propose ini, maksudnya workflow yang saya propose sangat general ini bisa dimodify. Kalau lebih detail lagi saya punya item-itemnya termasuk untuk bagaimana kita melakukan screening apakah dia CARS-nya memberikan kontribusi atau tidak. Nah, setelah kita melihat adanya CARS, dia fracture atau CARS, kita lihat apakah dia matriksnya contribute atau tidak. Kalau matriksnya contribute, kita akan lari ke kiri. Tapi nanti kalau reservoir itu tidak ada fracture-nya atau tidak ada CARS, saya akan langsung lari ke sebelah kiri. Saya akan bikin matrix modeling. Jadi di mana ada data analisis dari continuum parameter itu porosity permeability yang di-generate langsung dari well ataupun water saturation. Kemudian kita melakukan Bayes modeling dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita bikin property modeling tapi single system kalau tidak ada. Nah, sebaliknya kalau ada CARS, apakah matriksnya itu memberikan kontribusi? Kalau matriksnya memberikan kontribusi, kita memodelkan menjadi dua hal. Yang pertama, matriks modeling sekaligus seperti CARS modeling. Tetapi apakah CARS-nya itu dari well test terlihat simptomnya atau tidak?
Kalau simptomnya tidak terlihat seperti horizontal karst modeling, kebanyakan horizontal karst modeling karena ada pembebanan, dia itu biasanya akan mengalami yang disebut breksiasi atau karstnya itu sebetulnya akan tertutup lagi oleh sedimen. Nah, yang seperti itu karstnya bertindak seperti matriks karena mengalami healing. Nah, itu mungkin kita tidak perlu lari ke kanan, tetapi kita lakukan dengan matriks modeling. Makanya saya selalu bilang bahwa horizontal karst itu sebetulnya dia ada di perbatasan antara kita memodelkan single system atau dual system di dalam reservoir model. Nah, kalau kita dual system ya kita lakukan dengan dual system property modeling. Tapi biasanya untuk yang vertical karst masih bisa, masih applicable. Kemudian kalau dia tidak ya kita modelkan dengan single system. Nah, complication-nya kalau kita dalam single system bagaimana kita mendelineasi atau melihat seperti apa penyebaran karst itu di dalam ruangan 3 dimensi. Baru normal seperti biasa adalah volumetric dan uncertainty. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya biasanya harusnya yang saya pahami ketika kita memodelkan reservoir sudah sedemikian kompleks secara geological setting, itu harusnya looping dengan reservoir engineering harus lebih intensif dilakukan di awal, bahkan ketika kita melakukan data analisis termasuk melakukan berapa persen karst proportion dan seterusnya. Nanti kita lihat. Kalau saya coba refresh lagi, jadi as geological basic ini pasti semuanya pernah melihat, cuma saya gabungkan dari beberapa sumber, termasuk di dalamnya adalah batuannya yang disebut sebagai karst. Yang disebut sebagai karst itu sebetulnya memiliki beberapa vertical zonation. Yang pertama adalah fresh vadose, yang di atas itu biasanya kita melihat adanya pendan meniskus seperti ini. Jadi antara grain dengan grain yang lain itu cuma diikat oleh matriks yang tinggal sedikit saja, jadi seperti pendan ujungnya gitu. Dan kalau kita lihat di dalam keseharian, kalau yang suka ke lapangan outcrop, kita akan melihat dia sebagai tufa. Atau ada tanda yang lain misalnya kalice itu. Cuma kita nanti kan di subsurface ya, hubungannya di subsurface. Itu biasanya kita lihat sebagai crossover antara density sama neutron. Kemudian di bawahnya kita lihat adanya fresh phreatic, munculnya biasanya aqueous semen di dalamnya kalau kita lihat di thin section. Kemudian di lebih bawah lagi muncul dolomit yang euhedral di mixing zone. Jadi mulai dari mineralisasi sebetulnya kita sudah bisa melihat di well section ini kapan masuk fresh vadose, kapan mulai fresh phreatic, dan kapan menjadi marine phreatic. Yang menjadi komplik di marine phreatic ini sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, termasuk di dalamnya adalah dengan geokimia dengan isotop karbon sama isotop 18 oksigen. Itu bisa juga dipakai untuk melihat sampai ke sana, termasuk sampai ke deeper burial coordinate kalau kita bicara di karst environment. Cuma masalahnya adalah ketika kita bicara fresh vadose, which is itu yang paling parah mengalami karstifikasi, yang paling dekat dengan permukaan. Jadi syarat terjadinya karstifikasi itu dia ada di humic acid, ada di humic environment, ada hujan, kemudian ada panas, karbonatnya mengalami exposure, dan seperti yang paling atas ini munculnya gua, munculnya segala macam itu menyebabkan dia mudah mengalami kolaps. Dan kalau kita drilling melewati hal tersebut, ada satu hal yang sering kita lihat, katakanlah kita coring, kita juga mungkin tidak akan memperoleh core di situ di fresh vadose tersebut. Akibatnya fresh vadose itu kalau di dalam kondisi subsurface itu sangat susah dikarakterisasi. Perlu lebih detail lagi melakukan karakterisasi reservoir pada daerah-daerah yang mengalami karstifikasi secara intensif. Biasanya malah justru di fresh phreatic itulah kita baru bisa mengambil core plug. Jadi analisis petrofisik yang sangat tergantung dari core itu bahkan mungkin sangat susah dilakukan di fresh vadose. Kemudian bagaimana kita melihat fresh vadose? Kalau kita bisa melihat dengan seismik, oke.
Mungkin kalau reservoirnya, kalau karstifikasi itu vertical karstification, itu mudah dilihat dengan seismik. Dia terlihat seperti enlarged fault, atau kita bisa lihat dengan teknik seismik yang advance seismic inversion modeling atau apapun bisa kita lakukan, dan itu bisa dipakai sebagai exhaustive data nantinya atau sebagai secondary data ketika kita masuk, termasuk bisa dipakai untuk mengukur geobody kalau vertical seismic resolusinya mencukupi. Masalahnya adalah kalau kita menghadapi horizontal karstification, biasanya itu interbedded antara karbonat dengan clay. Kenapa dia menjadi horizontal? Karena dia tidak bisa menembus clay-nya, sehingga dia akan melarut fresh water itu cenderung melarutkan daerah-daerah yang di sekitarnya. Kemudian dia suppressing terhadap jejak-jejak atau footprint yang ditinggalkan oleh fracture. Biasanya seperti itu yang saya alami, yang saya amati selama ini. Oke, kalau kita lihat lebih detail lagi dalam karst, itu horizontal karst itu kita lebih sering sebut sebagai sungai bawah tanah ya. Tetapi nanti kalau seandainya di bawah sungai bawah tanah itu ada lapisan impermeable, sehingga water itu tidak bisa lagi menembus ke bawah, dia kecenderungannya akan melarutkan ke samping-samping dan membentuk bentukan karst feature, horizontal karst feature yang spesifik. Nanti coba saya tunjukkan, meskipun sangat general karena beberapa data confidential yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Jadi sifatnya sangat seperti semacam pitfall, bagaimana kita memodelkan karst kalau kita memiliki horizontal feature karst. Jadi horizontal karst ini bisa menjadi sangat produktif. Beberapa lapangan saya lihat memiliki horizontal karst yang sangat produktif, saya temukan di paper. Kalau saya besarkan lagi, itu biasanya dia yang menjadi cavern, seperti tadi saya sampaikan, itu dia terbagi menjadi dua, cavern roof atau cavern fill. Jadi cavern fill itu biasanya diisi oleh polymictic siliciclastic atau karbonat matrix. Ini kalau di deskripsi dari core itu, kalau core-nya bisa dapat itu ya, itu bisa terlihat sangat jelas. Atau sebaliknya kalau dia itu menjadi semacam gua atau menjadi cavernous karst, itu tidak akan terlihat sama sekali, sehingga tidak akan bisa melihat core dari ketika kita mengambil core itu, kita tidak akan dapat dari sana. Sehingga karst sendiri itu bagi saya itu ada dua. Yang satu adalah kita sebut sebagai matrix supported brexia ini, mulai dari mosaic, mulai matrix, mulai class, itu sebetulnya adalah brexiated karst yang paling sering muncul di horizontal karst. Kalau di vertical karst itu juga bisa muncul, tetapi tidak horizontal. Bisa juga kita sebetulnya sebagai fracture brexia. Nah, ini lebih, kalau ini ada isinya, hidrokarbon itu modeling kita menjadi lebih complicated lagi, karena kita berhadapan dengan fracture sekaligus berhadapan dengan interval yang memiliki karakteristik yang sangat heterogeneous, yaitu disebut sebagai mosaic brexia. Itu secara vertikal, atau memang hilang sebagai cave. Jadi itu ada beberapa yang bisa kita lihat simptomnya dari core, mulai dari core, dari log, dan lain sebagainya. Kemudian kalau karst itu dilihat secara plain view itu saya ambilkan dari Filipponi tahun 2009, papernya dia. Kita bisa menjadi seperti dendritik. Dia nyebutnya curvilinear. Dia bisa seperti dendritik. Jadi bagaimana dia terjadi seperti dendritik ini? Dia benar-benar seperti sungai yang di permukaan pada lapisan yang relatively flat. Jadi itu menjadi seperti curvilinear branchwork. Nah, kalau dalam situasi curvilinear branchwork ini, yang mengindus itu semata-mata hanya bedding plane parting, atau kita sebut sebagai solubility dari si karbonat tersebut. Begitu karbonatnya soluble, dia akan cari jalan. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, yang kedua, dia bisa menjadi rectilinear juga. Rectilinear itu diindus oleh fracture. Jadi ada fracture terlebih dahulu, kemudian mengalami enlargement. Nah, yang seperti ini mungkin bisa dimodelkan dengan fracture modeling, ya. Nah, kemudian ada juga yang membentuk anostomotic maze,
seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini juga agak tricky cara membuat model geological feature yang seperti ini. Lagi-lagi ini juga oleh bedding plane parting, artinya kalau dia sebut bedding plane parting ini artinya bahwa yang menyebabkan mengenerate horizontal karst distribusi seperti ini kebanyakan adalah hanya solubility dari karbonat. Apakah dia soluble terhadap meteoric water atau tidak. Kemudian kalau network maze seperti ini, itu juga fracture bisa terjadi seperti ini. Kalau tidak salah, kalau sungai di permukaan namanya rectangular ya, rectangular pattern. Kemudian, nah yang menjadi late stage itu kalau dia punya remiform pattern atau spongework maze. Ini bisa kita lihat sebetulnya dari drilling. Dan kalau karst ini biasanya memiliki thickness yang di bawah resolusi seismik, bisa sekitar 2 meter, maksimal 2 meter, 1 sampai 2 meter. Kalau kasusnya seperti itu, seismik tidak bisa menyelesaikan itu. Tetapi kadangkala horizontal well bisa. Tetapi harus didahului oleh pilot hole dulu. Pilot hole ketemu posisi dari karst tersebut, setelah itu saya tinggal lanjutkan horizontal di posisi depth tersebut, kita akan ketemu karst section, karst non-karst, tetapi karst proporsinya lebih banyak di dalam horizontal section, maka kita mungkin bisa akan menginterpretasikan sebagai spongework maze. Kalau di remiform ini juga karstnya kelihatan ada loss dan tidaknya di dalam section tersebut. Nanti saya tunjukkan, saya punya kasusnya, bisa kita lihat apakah dia spongework maze atau remiform pattern. Dan ini membuat kita harus memilih algoritma yang paling proper dilakukan dengan keterbatasan algoritma yang ada di dalam software. Jadi menurut hemat saya, menurut pengamatan saya selama ini yang bekerja di karbonat, itu kalau kita memiliki karst horizontal, spongework atau remiform ke kanan, kita harus treat dia sebagai facies dan sebagai fracture. Tetapi ketika kita memiliki ini, network sama rectilinear, kita bisa treat dia sebagai fracture, bukan sebagai facies. Itu rekomendasi yang saya peroleh setelah saya bekerja di karbonat selama ini. Oke, itu jadi ini fracture guideline yang dari si Nelson. Dia memasukkan di dalamnya adalah Fagi fracture yang tadi rectilinear, itu termasuk di dalamnya adalah Fagi fracture. Umumnya fracture itu atau secondary proses yang membentuk fracture itu memberikan stratigraphy kecil. Artinya dia kalau fracture-nya tidak sangat intensif, tidak sangat banyak, pada reservoir thickness yang sangat besar, itu storage-nya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi harus diingat, storage yang sangat kecil itu bukan storage-nya yang kita lihat, tetapi adalah permeability-nya. Begitu kita punya fracture atau punya Fagi fracture itu seperti pipa jadinya. Mungkin kecil tetapi dia akan supportnya dari jauh. Jadi produksi hidrokarbon itu menjadi lebih kencang di daerah tersebut. Tapi ya ingat, kalau dia punya vertical karst yang menembus daerah tersebut, water break itu akan sangat cepat. Nah, itu benar-benar manajemennya, surveillance, manajemen, reservoir engineering, geomodeler itu memang harus benar-benar solid, berkomunikasi atau mengerjakan bersama-sama terhadap situasi yang seperti itu. Nah, untuk Fagi fracture itu dia disebut oleh Nelson sebagai O large. Itu tadi mulai dari geological basic seperti itu sampai ke reservoir properties, itu kira-kira seperti itu kalau kita bicara karst. Kemudian bagaimana kita melakukan early identifikasi of karst reservoir? Kita bisa melalui data-data dari geologi sama geofisik. Geologi sama geofisik of course kita lihat dari core kalau kita punya, lihat dari kalau geofisik kita bisa melihat dari saya nggak boleh nyebut merek ya, jadi saya sebut sebagai
koherensi, sebagai koherensi atau variance dari seismik mungkin bisa dijadikan sebagai early identification, tapi itu pun harus integrated dengan yang lain. Misalnya kita bikin koherensi, kita overlay dengan production. Kalau memang dia udah late stage, kita dengan bubble map itu kita akan melihat apakah dia ada cars yang mengikuti fracture atau memang ada semacam tren tertentu yang bisa kita lihat biasanya dari data-data geofisik maupun geologi. Kemudian di ring operation itu mungkin ROB yang berubah, mungkin juga munculnya loss circulation, kemudian dari well log, of course dari UB FMI, kemudian dari secondary porosity index kita bisa melihat kalau kita memiliki SPI, otomatis kita bisa dari awal dia kita sudah dari awal sudah bersiap-siap menghadapi manajemen reservoir yang lebih complicated dibandingkan dengan single system yang dari matriks saja. Kemudian well testing juga sangat penting di sini karena dia memberikan feature yang sangat khas di dalam secondary porosity sama production karakteristik. Jadi sebetulnya semuanya harus terintegrasi untuk melihat dari awal kalau as soon as possible kita nggak boleh denial terhadap munculnya secondary karakteristik dari flow di dalam suatu reservoir. Ini contoh saya ambilkan dari Syuaibah. It's long time ago. Saya pernah kerja di UAE kebetulan, jadi ada lapangan sangat besar, cuma saya nggak kerja di Syuaibah, cuma saya masih punya datanya. Jadi ini adalah contoh dari drilling loss di Syuaibah Field di onshore UAE. Jadi ada fracture sama karst swamp di Syuaibah Field loss. Jadi drilling loss-nya itu memang dia mengikuti semacam swarm atau semacam envelope di sekitar fracture yang berarah northeast southwest. Seperti ini contoh di Syuaibah Field di onshore UAE. Kemudian selain itu kita itu seperti dua mata koin, sisi mata koin. Kalau kita punya loss circulation yang sangat besar, biasanya productivity index itu juga naik. Seperti tadi saya lihat, jadi ini dari production kita juga bisa melihat bagaimana apakah cars itu memang ada atau tidak. Tapi ini sudah di late stage ya, bukan di early stage. Early stage of course kita lihat dari seismik sama geological karakteristiknya. Nah, productivity index contohnya ini adalah productivity index yang di Syuaibah. Jadi begitu ada loss circulation-nya tinggi, otomatis productivity index-nya sudah sangat tinggi. Saya lihat juga di Lapas Field gitu di Venezuela itu juga terlihat di Cretaceous karbonat yang di atas basement reservoirnya, kebetulan basement reservoirnya fracture juga dan karbonatnya itu juga fracture. Tapi dia kemudian mengindus munculnya karstifikasi atau pelarutan di reservoir Cretaceous karbonat di atasnya, di atas dari si basement tersebut yang di lapas. Bahkan produksinya kalau tidak salah ingat saya itu bahkan sampai hampir 1 billion yang dari karbonat itu saja. Dan mainly productivity index-nya itu ya hampir sama dengan Syuaibah. Dia cenderung memilih di tempat yang fractured, high fractured, atau mungkin di situ ada ditambah dengan pelarutan dari karbonat oleh reservoir oleh meteoric water. Kira-kira seperti itu. Sebentar saya ini ngecas dulu, ini nanti mati. Alright, kita lanjutkan lagi. Jadi selain itu kita bisa melihat dari production. Jadi kalau kita plot antara percent well ordered
dengan cumulative oil, biasanya kita akan bisa melihat yang namanya fracture impact coefficient atau secondary porosity impact coefficient. Semakin ke dalam sana, semakin tajam jatuhnya ini beberapa lapangan, saya ambil dari beberapa lapangan, semakin tajam ke bawah sana, biasanya jadi contoh ini diambilkan dari production karakteristik di beberapa lapangan yang kebetulan sudah secara open dibuka dari Rackman Creek, contohnya di Nugget Sandstone. Itu karena Nugget Sandstone dia coba mengandalkan mungkin support dari matriksnya sangat besar. Jadi kalau semakin ke atas ini, support dari matriksnya semakin besar. Kalau dia lurus saja ke sana, antara cumulative oil dengan itu artinya bahwa dia matrix only. Dan semakin supportnya semakin besar, dia FIC-nya akan turun ke bawah. Ini FIC yang paling ini kita lihat di Pierre Reservoir di Florence. Kemudian yang lapas granit sama lapas karbonat itu sekitar 40-an, artinya fracture-nya memegang peranan sangat penting ke dalam production. Nah ini yang contoh yang sangat bagus di lapas karbonat, dia dari fracture-nya sangat besar, tetapi juga dari matriksnya masih ada contribution. Dan itu akan terlihat sekali dengan katakanlah kalau kita melihat di well test, katakanlah early generation. Nah ini kita coba lihat dari log sama core. Dari core ini kita lihat kalau dari log kita melihat munculnya loss circulation satu, yang kedua kita mungkin akan kehilangan core section di tempat-tempat tertentu. Kemudian kita lihat ada munculnya exposure signature di dalam core tersebut, munculnya bracketed solution breaks seperti ini. Kalau kita lihat ini kan seperti semacam blok besar yang jatuh kemudian terjebak di dalam another carbonate materials itu. Kemudian kebetulan porositinya sangat tinggi, banyak vagi porosity, dan di sana itu kemungkinan besar adalah solution Brexia. Selain itu kita lihat ukuran FDC-CNL dengan sonic porosity itu biasanya juga berbeda. Ini contoh FDC-CNL dari sonic. Coba kita lihat gambarnya sangat rendah. Sebetulnya ini adalah clean karbonat. Cuma ketika kita lihat porosity-nya itu menjadi rendah juga. Artinya dia mengalami sementasi yang sangat intensif di sini. Tetapi kalau di satu sisi dia mengalami sementasi, biasanya di sisi yang lain dia mengalami chalkifikasi atau mengalami karstifikasi. Jadi seperti saling saling substitut saja. Yang satu di satu tempat sementasi, artinya dia nggak akan kontribut dari matriksnya. Di satu tempat dia akan mengalami karstifikasi. Ini contoh lebih detail lagi. Kita bisa lihat vagipore yang ini terlihat with shale infill di dalamnya. Kemudian kita lihat firm ground, ini sangat mudah. Nah, terus yang seperti pipa, di mana yang ngalir seperti pipa ya nggak akan terambil dari core, pasti dia akan hilang karena dia tidak terangkat ke permukaan karena dia loss, dia tidak ngambil itunya. Kemudian ini dari horizontal special log karakteristik dari horizontal section, kita bisa melihat cars dan tidak berdasarkan loss circulation pada saat kita menembus horizontal. Seperti yang tadi saya lihat, ketika kita semakin ke kanan dari modelnya Filipponi, itu kita melihat carsnya sangat banyak proporsinya. Tapi ini karena kita sudah ada di dalam cars interval setelah drilling horizontal, landing point-nya pas di atas di cars, kemudian kita tinggal masuk ke dalamnya saja. Kita lihat cars matrik, artinya sebetulnya carsnya di sana itu membentuk semacam blanket feature, geological feature. Dari sini tadi yang saya sampaikan di depan bahwa cars horizontal itu bisa kita lihat bahkan dari horizontal drilling bentuknya apakah dia blanket, apakah dia bentuknya reminiform atau dan sebagainya yang tadi dilihat dari Filipponi. Kemudian adakah orang yang pernah melakukan pemodelan di fracture modeling? Ada. Ini saya ambilkan dari modeling analog di Weiyuan di Cina. Jadi kita lihat tubuh karbonat yang cukup besar, cukup tebal. Kemudian dia ada karstifikasi horizontal. Ternyata karsnya itu ketemu hampir di setiap vertical well. Jadi orang bisa mengkorelasikan horizontality atau karstifikasi yang horizontal tersebut pada well. Kemudian yang
di complicate lagi dengan munculnya fracture, open fracture di sebelah atas, kemudian mungkin close fracture karena adanya compression di sebelah bawah karena proses folding. Ya, kemudian kita bisa lihat semakin ke bawah Kars proportionnya itu sebetulnya semakin turun. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam mixing zone atau ke phreatic, fresh phreatic zone. Jadi kalau semakin ke atas memang kita melihat semakin besar proporsi dari si Kars tersebut di dalam satu reservoir. Oke, itu. Kemudian kenapa saya mengambil ini karena dijadikan sebagai analog untuk menentukan bagaimana algoritma yang kita pakai nantinya pada saat kita melakukan pemodelan di dalam Kars. Kemudian ini contoh horizontal Kars di NWKK Carbonate di Kazakhstan. Saya ambil dari paper berikut ini. Dan ternyata dia membuat semacam conceptual model bahwa Karsnya itu horizontal. Ada horizontality di dalam Kars tersebut berdasarkan beberapa well section yang menembus Kars interval tersebut. Nah ini ternyata Karsnya itu diindus bukan oleh fracture, tetapi diindus dari high, karena diindus dari basement high. Karena apa? Karena secara seismik dia tidak bisa melihat Kars ini karena mungkin dominasi matriks lebih besar, jadi si seismik yang memiliki resolusi sangat rendah terhadap secara vertikal, dia melihatnya sebagai bukan melihat sebagai Kars, tapi melihat sebagai yang putih, bukan yang hijau tersebut, apalagi yang sebelah kanan ini. Nah, dia mencoba melihat apakah depth structure map, apakah si Wang ini coba melihat apakah depth structure map yang di-generate ini itu coincidence dengan possible Kars feature yang di-generate dari seismik. Ternyata memang coincidence. Jadi dari sini orang kalau kita bisa bikin flattening di atas dari flattening pada reservoir yang persis di atas dari reservoir yang mengalami karstifikasi tersebut, biasanya kita akan bisa melihat situasi karstifikasi pada saat terjadi karstifikasi tersebut, situasi depth structure-nya seperti apa, dan itu bisa digunakan sebagai bisa digunakan sebagai trend atau possible trend horizontal Kars distribution trend pada saat kita tidak memiliki cukup seismik resolusi yang bagus yang bisa untuk mengimage adanya Kars di dalam suatu reservoir. Oke, dari sana saya harus mengadaptasi Kars bentukannya seperti apa. Itu mungkin yang paling tepat kalau saya memiliki Kars dengan geological feature tertentu, saya mestinya menggunakan feature tertentu juga. Katakanlah saya menggunakan sheet atau blanket feature seperti itu modelkan Kars. Ini saya bisa juga dengan equidimensional seperti ini. Nah, bisa dengan elongate, bisa dengan channel form. Ini adalah beberapa beberapa possible feature, geological feature semacam morfologi yang bisa kita perintahkan kepada si software untuk memodelkan Kars distribution yang secara horizontal Kars distributionnya itu kita perintahkan untuk mengikuti ini. Cuma tidak software yang banyak sekarang itu tidak bisa membuat yang se-complicated ini kecuali datanya sangat banyak. Kalau datanya sangat banyak kita bisa menggunakan SIS, tapi bisa juga kita menggunakan katakanlah multi point statistik, kita bisa menggunakan exactly sama dengan apa yang kita gambarkan sebagai geological feature tanpa campur tangan, benar-benar kita bisa campur tangan ke dalamnya terhadap algoritma tersebut, katakanlah dengan multi point statistik. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan multi point statistik, kita harus benar-benar bisa mendelineasi batas dari si Kars tersebut. Kalau kita tidak bisa mendelineasi, kita ikutkan saja dengan data di well, nggak apa-apa kalau well-nya udah 100-an. Nggak ada masalah kalau well-nya 100-an, udah 200. Kalau well-nya itu masih minimal sebagai requirement untuk melakukan geostatistical analysis, katakanlah baru 8. Dan itu kalau dari 8 well itu sebetulnya itu adalah threshold-nya. Karena dia dari 28 itu secara horizontal hanya bisa bikin 28 pair
untuk melakukan analisis variogram. Itu baru kita boleh menggunakan sequential indicator simulation. Jadi limitation, kemudian geological setting, kemudian algoritma yang akan kita gunakan itu sangat harus nyambung gitu. Jadi geologinya seperti apa, kita harus membawa ke sana seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya sudah tentukan, saya menggunakan blanket, saya akan mencoba untuk karena saya menggunakan software tertentu, saya nggak akan nyebut merek. Ini adalah objek terhadap geological object yang bisa dilakukan oleh si software tersebut untuk membuka. Yang paling sederhana adalah truncated Gaussian, ini untuk yang homogeneous reservoir tadi saya sampaikan. Kemudian elementary object ini untuk very elementary model lah. Ini sebetulnya kalau saya bilang algoritma MUSPRO yang nggak akan banyak dipakai orang. Apalagi channel object ini benar-benar algoritma MUSPRO saja, makanya nggak banyak dipakai. Nah, composite algoritma ini di standalone software modeling ada, tapi di modeling yang sangat populer di Indonesia itu tidak ada. Sebetulnya bisa dilakukan pakai composite object algorithm ini biasanya dipakai untuk memodelkan turbidite. Itu sangat powerful karena ada sand injection, kemudian ada bentukan turbidite kan macam-macam. Apakah dia channel turbidite, apakah dia seperti kipas atau apa itu. Kemudian itu bisa dengan sangat mudah dilakukan dengan composite algorithm. Sayangnya software yang saya pakai tidak ada composite algorithm, makanya saya coba untuk membuat dengan multi point statistik sama sequential indicator simulation. Jadi pemilihan pertama itu yang menjadi kritikal adalah bagaimana kita memilih memilih algoritmnya. Oke, itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, modeling pitfall yang kedua, kita harus mereduce support effect by REV. REV itu adalah representative elementary volume. Jadi pada saat kita membuat pemodelan, itu grid block-nya itu dicari yang memiliki bias paling sedikit antara upscale cell sama well log. Karena kalau biasnya sudah mendekati 0, artinya nantinya kalau kita datanya masih sangat sedikit, itu sangat mengkhawatirkan. Karena kita harus punya REV. REV itu volume yang representatif yang bisa dipakai untuk melakukan upscaling, bisa melakukan upscaling dari semua, termasuk di dalamnya adalah fracture. Ketika kita bikin fracture density itu REV ini sangat penting karena fracture itu sangat sensitif terhadap volume, terhadap terhadap volume sampling volume. Itu sangat penting. Jadi REV optimization ini sangat perlu dilakukan. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan well yang vertikal atau horizontal, itu kita harus hati-hati. Kalau kita melakukan upscaling terhadap ini, saya sampaikan modeling pitfall-nya saja ya, karena hasil model tidak mungkin saya sampaikan. Nanti kalau hasil modelnya disampaikan saya bisa kena confidentiality. Jadi kalau kita lihat, saya punya model yang kita coba upscale horizontalnya, itu antara horizontal sama vertikal itu tidak akan pernah bisa match, tidak akan pernah mencapai REV atau tidak akan pernah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sampling yang ke arah horizontal itu menjadi terlalu dominan. Karena horizontal itu kan 100 kali 100 kali 1 katakanlah selnya. Sementara dia dalam 100 itu dia cenderung memiliki homogeneity. Sementara yang vertikal itu setiap 1 meter itu kan dia heterogeneous, berubah terus. Artinya dari sana akan menyebabkan kalau kita membandingkan antara histogram atau membandingkan first order stationarity dari model itu nggak boleh kalau kita menggunakan horizontal. Jadi ya dia akan menyebabkan high support effect yang sangat besar. Jadi kalau kita melakukan pemodelan dan sudah ada horizontal well, statistical analysis itu harus di-draw, harus di-conclude berdasarkan vertical well atau berdasarkan deviasi yang kecil. Nah, tetapi kalau gitu kita tidak mengikut sertakan horizontal dalam pemodelan. Horizontal tetap dilakukan dalam pemodelan karena sebagian besar produksi
dianalisis justru dari horizontal well. Tetapi horizontal well tidak boleh dipakai untuk menghitung tidak boleh dipakai untuk menghitung statistik, tetapi boleh diikutsertakan dalam model dalam rangka untuk membuat model kita condition terhadap well data terutama di horizontal, karena horizontal itu biasanya menyumbang production dan production itu biasanya dipakai untuk melakukan validasi dari model statik yang kita punyai. Oke. Kemudian kenapa horizontal itu tidak boleh? Saya berikan semacam kartun ini berdasarkan kalau saya punya cars reservoir proportion 20% berdasarkan vertical well, katakanlah vertical well, kemudian ada cars horizontal seperti ini gambar kartun, jadi mohon tidak biasanya kalau kita sudah ada simptom cars melalui well test atau apapun, kita akan bikin horizontal. Horizontalnya itu melalui cars tersebut. Dia akan melalui cars tersebut, tapi kita akan bikin pilot hole terlebih dahulu. Nah, ketika saya menggunakan model ini yang vertikal, dia biasanya antara well proportion dari si cars interval dengan model secara keseluruhan dengan reservoir secara keseluruhan ini sama. 20%, ini 20%. Kalau di average mungkin akan mewakili semuanya dari reservoir tersebut. Tapi ke complication-nya itu datang pada saat saya sudah melakukan pilot, saya ketemu ininya, saya bikin horizontal. Saya drill along the horizontal section ini menyebabkan apa? Kita menghitung cars proporsinya menjadi overestimate kalau kita menggunakan statistik dari seluruh well. Ya, karena carsnya di horizontal ini bisa menjadi 80%. Dan kalau kita paksakan dari well itu sebagai data untuk membuat pemodelan geologi, itu carsnya menjadi kemana-mana. Nah ini situasi di dalam reservoir, real situation, ketika saya menggunakan model dengan metode 1, volume fraction itu hanya di-generate dari vertikal saja, tetapi horizontalnya diikutkan dalam modeling, tetapi tidak untuk drawing statistical summary, itu kita bisa melihat model kita hampir sama. Dan orang akan melihat modelnya itu hampir sama dengan yang ada di atas ini. Tetapi begitu metode 2 yang kita paksakan, dengan boolean atau dengan boolean algoritma, dengan algoritma apapun, kita paksakan dia mengikuti cars yang dari well data, dia akan mencari tempat lain dengan yang ada di dalam log tersebut. Akhirnya yang muncul modelnya menjadi tidak realistik karena tidak sama dengan situasi di awal. Ini ada beberapa data yang nanti boleh saya tunjukkan, tapi cepat saja. Oke, kemudian ini yang tadi model yang tadi. Jadi sebagai conclusion itu pitfall-nya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan yang tidak terkena confidentiality. Jadi kalau kita lihat conductivity atau KH antara model dengan well test, itu tidak menunjukkan big magnitude difference atau 10 kali, katakanlah magnitude dari KH conductivity di dalam well test dengan di dalam model atau di dalam well itu tidak lebih dari 10 kali besarnya. Itu makanya horizontal cars harus dimodelkan as single system porosity. Jadi dimodelkan sebagai single system tidak apa-apa. Kemudian kita anggap dia sebagai cars facies, meskipun itu termnya itu bukan term akademis, tetapi itu adalah term yang sifatnya sangat praktikal karena hanya mengikuti term yang dipakai di industri. Kemudian cars modeling itu harus dilakukan di condition terhadap well data termasuk horizontal. Cuma cars interval proportionnya itu tidak boleh di-draw dari horizontal well. Dia harus hanya diambil dari vertikal saja. Jadi dia dianggap sebagai apparent proportion. Nah, proporsi yang sesungguhnya itu harus dikalibrasi terhadap tren. Jadi proporsi di cars di vertical well dikalikan dengan horizontal trend proportion itu menjadi proporsi yang sesungguhnya di dalam model. Cuma pas melakukan pemodelan horizontalnya tetap harus diikutkan untuk reservoir yang sudah menuju ke brown situation. Kemudian
ini yang paling penting adalah water saturation. Biasanya di cars itu kalau dia dalam bentuk pipa kan water saturation-nya hampir nol. Nah itu itu tidak ada sampai saat ini. Saya lihat di paper-paper itu biasanya memang permeability relatifnya itu dibikin KRO KRW-nya itu dibikin tidak melengkung tapi lurus 10%. Ini kan sisi material balance seperti apa? Kalau tidak nanti balik lagi ke kita dan itu loopingnya menurut saya akan cukup lama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada beberapa di sini, tapi mungkin tidak perlu saya sampaikan karena itu mungkin sudah di luar ini. Moga-moga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kekurangan dan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, presentasi yang sangat baik sekali. Terima kasih Pak Latif untuk amazing lecture pada hari ini. Sebelum kita beranjak ke Q&A session, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan partisipan terkait acara webinar. Saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan partisipan terkait acara webinar ISPG selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, terdapat acara ISPG Talk Series 7 dengan topik Carbon Dioxide Geological Storage and Utilization is Natuna Basin Case Study. Dan juga untuk rekan-rekan partisipan bisa scan kode QR yang terdapat di layar rekan-rekan untuk mendapatkan sertifikat dan juga memberikan feedback kepada seminar ISPG Talk Series 6 ini. Tentunya feedback dari rekan-rekan sangat kami harapkan untuk kegiatan ISPG selanjutnya yang lebih baik lagi. Baik, kita lanjutkan kepada Q&A session. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung isi list nama pada kolom chat dengan format nama _ afiliasi. Mungkin untuk format namanya sudah saya copy paste kepada kolom chat. Mungkin buat rekan-rekan partisipan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung isi list nama tersebut. Oke, bagi rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Nanti langsung bisa on mic dan on kamera jika berkenan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Nuryoko dari Medco. Untuk Mas Nuryoko, apakah ingin disampaikan lewat chat atau on mic? Jika untuk Mas Nuryoko. Selamat malam. Pak. Baik, terima kasih. Makasih Pak Latif, sharingnya bagus sekali. Ada satu pertanyaan mungkin terkait dengan area mixed zone ya. Jadi area mixed zone ini kan seringkali kita temukan dulu itu asosiasi dengan meningkatnya matrix porosity. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi sebaran zona dolomit baik secara vertikal maupun lateral? Jadi faktor apa yang mengontrol? Itu sih pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nuryoko atas pertanyaannya. Sudah mute atau belum ini ya? Mungkin Pak Latif bisa. Oh, udah Pak. Sudah. Jadi saya terus terang tidak punya semacam resep yang jitu untuk melihat dolomit seperti itu. Tapi biasanya yang saya tahu, saya carikan gambarnya. Saya ada gambarnya sebentar ya Pak Nuryoko. Saya mohon waktu sebentar untuk saya carikan
gambarnya. Jadi biasanya kalau menerangkan lewat gambar akan lebih mudah saya rasa. Ntar dulu. Karbonat. Nanti dulu saya, apakah ini pertanyaan bisa menjawab, apakah gambar ini bisa menjawab pertanyaan Pak Nuryoko atau tidak ya, sebentar ya. Bisa. Saya share screen ya. Siapa? Oke, itu kelihatan nggak Pak ya? Kelihatan Pak, nanti sudah. Oke, jadi ada memang yang screen-nya. disampaikan Pak Nuryoko itu betul. Jadi dolomitization itu dia biasa terjadi di mixing zone dan porositinya dia bisa sampai kurang dari 10%. Sementara di dalamnya, di dalam si reservoir tersebut. Tetapi kalau kita lihat di mixing zone biasanya dolomitnya itu aqueous. Kalau lihat dari dolomit itu memang bukan produk dari ini, tapi produk dari proses mixing atau magnesium ke dalam salah satu dari ion kalsium di dalam reservoir tersebut. Cuma untuk membatasi apakah dia mixing zone atau tidak, selain dari mineralisasi itu, apakah porosity bisa kita jadikan sebagai semacam threshold. Kalau porosity-nya bisa dijadikan sebagai threshold untuk mengenerate batas dari mixing zone tersebut, itu bisa-bisa saja sih dilakukan dengan seismik. Cuma saya belum pernah melihat seismik itu bisa membatasi mixing zone dengan vaduz zone yang ada di atasnya. Terus terang saya tidak punya jawaban yang cukup memuaskan mungkin Pak Jitu untuk membatasi mixing zone, karena mungkin dia tidak bisa dibatasi secara vertikal, tetapi secara lateral kalau kita ketemu batas vertikalnya sebetulnya kita bisa lakukan pemodelan. Kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan karbonat juga dari beberapa reservoir yang reservoirnya itu antara satu reservoir dengan reservoir yang lain itu sebenarnya itu batu raja nyambung, tetapi dia memiliki diagenetik overprint yang berbeda-beda. Maksud saya diagenetik overprint yang berbeda-beda itu ternyata vaduz zone-nya itu menyebabkan antara satu dengan yang lain itu di up deep itu muncul water, di down deep-nya itu justru muncul oil. Jadi beda-beda ini otomatis di bawahnya sebetulnya adalah mixing zone. Tapi saya belum lihat lebih jauh apakah di situ dolomit ini bisa lebih bicara atau tidak. Mungkin kalau teman-teman petrofisik bisa ngeran semacam yang saya biasa minta ke teman-teman petrofisik adalah coba kita bisa lakukan running yang disebut sebagai multimin. Nah, kalau multiminnya bisa di-run dan kita bisa ini dolomitnya itu mungkin kita bisa batasi itu. Cuma ada satu hal yang kita sering lupa, saya pernah lihat di salah satu reservoir, ternyata si dolomitisasi itu terjadinya dia membentuk semacam halo pada struktur. Jadi kalau saya lihat ada fault gitu, dia dolomitisasinya itu terkonsentrasi di sekitar fault tersebut dan itu mengenhance porosity. Nah kalau seperti itu ya kita harus membatasi, katakanlah mungkin dengan
seismic atribut kita masih bisa melihat. Kalau dia batasnya itu vertikal, seismic atribut bisa membantu. Tetapi kalau dia horizontal, saya rasa seismik tidak akan bisa membantu. Jadi saya tidak punya terus terang secara praktikal saya tidak punya resep jitu untuk ini. Tapi kalau dia bisa dibatasi batasnya, kita bisa mendelineasi secara lateral maupun vertikal dan tersedia algoritma untuk memodelkan seperti itu. Cuma identifikasi itu yang menurut saya sulit. Tapi kalau itu sudah teridentifikasi, tidak akan susah kita membuat ini modelnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin jawaban saya tidak straightforward karena memang saya tidak punya semacam semacam point of clear bagaimana untuk mengidentifikasi batas dolomit dari mixing zone dengan dari freshwater, kecuali kita melihat adanya crossover dari si crossover dari si FDC CNL. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Untuk Mas Nuryoko, apakah sudah cukup ataukah ada tanggapan? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Nuryoko. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ilyas dari El Nusa. Untuk Pak Ilyas, apakah ingin disampaikan secara langsung atau via chat? Pak Ilyas, untuk pertanyaannya. Boleh saya langsung tanya aja, Mbak? Boleh, Pak. Halo. Ya, halo. Boleh, Pak. Halo, selamat malam, Mas Ilyas ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Ya, jangan susah-susah ya nanyanya. Iya. Udah malam nanyanya jangan susah-susah. Oh iya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Latif. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas ilmunya Pak, sangat bermanfaat. Kebetulan saya sedang berurusan dengan fracture model ya, jadi ada hubungannya. Saya ingin mengucapkan saya seorang fans Bapak ini. Saya sering baca buku Bapak tentang modeling. Yang langsung saja Pak, pertanyaan saya tadi itu kan Bapak menjelaskan tentang workflow ya Pak ya, workflow untuk memodelkan fracture cars. Nah itu kan ada dua workflow yang jika Anda mengetahui bahwa lapangan Anda itu cars, itu menggunakan workflow yang ini, kemudian jika tidak langsung single gitu, single atau dual positif gitu ya, kalau saya tangkap ya Pak ya. Iya. Nah, itu apakah ada seperti batasan nilai kuantitatifnya, seperti contoh mungkin porosity-nya sekian, kemudian permeability sekian, dan kalau kita nggak tahu lapangan kita itu sudah terkarstified itu gimana ya Pak ya? Oke, kemudian yang kalau kedua batas Oke, ada dua. Artinya sederhana kok, Pak. Yang kedua, dari experience Bapak, metode yang paling efektif untuk memodelkan batu gamping, ya terutama limestone karstified ini, itu apa ya Pak? Yang sebenarnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya Pak, ada beberapa seperti MPS dan STS dan TGS, maaf. Nah, itu Bapak kapan harus dipakai, yang dengan sifat seperti apa? Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Ilyas. Sudah dua saja. Ya. Kalau tiga dapat ini. Kalau tiga dapat hadiah anduk. Oke, jadi gini Mas, biasanya screeningnya gini. Kadangkala kita saking semangatnya melihat bahwa di core itu, nah ini tricky part in modeling fracture. Jadi gini, kadangkala secara geologi atau dari log, fracture-nya nggak kelihatan. Contohnya kita menghadapi daerah yang memiliki fracture relatif vertikal. Fracture-nya relatif vertikal di sekitar yang vertikal. Katakanlah kita drilling di hanging wall, tetapi fault-nya fault turun. Itu kan dia tidak menyebabkan fracture envelope yang cukup signifikan. Kita ngebor di situ, kita tidak ketemu fracture karena fracture-nya vertikal. Jadi well-nya itu tidak pas mengikuti, tapi data yang lain menunjukkan di situ ada fracture. Contohnya kita bisa melihat koherensi bahwa itu ada fracture. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa melihat dari well test, di well yang lain ada
pressure derivatif. Jadi yang paling cepat itu sebetulnya kalau kita melihat dari pressure derivat, kita plot saja Horner plot antara Horner time dengan pressure. Begitu kita melihat di Horner plot ada fracture, confirm itu ada fracture, meskipun di well itu tidak kelihatan. Yang kedua, another tricky part dari ini, kalau saya drilling horizontal, tetapi searah dengan fracture, tidak perpendikular terhadap fracture atau membentuk sudut terhadap fracture, itu nantinya yang kita dapat fracture density atau fracture intensity-nya itu adalah apparent fracture intensity, bukan fracture density yang sesungguhnya. Nah, ini fracture-nya sedikit karena kita melihat itu apparent fracture intensity, fracture-nya sedikit, tetapi kenapa derivatifnya menunjukkan adanya stochasticity ratio atau lambda omeganya kok keluar, Horner plotnya kok keluar. Nah, itu kita modelkan dengan ini saja. Kita segera memodelkan itu sebagai reservoir fracture. Jadi kuantitatifnya di sana. Atau sebaliknya, seandainya kita melihat di core. Core itu biasanya FMI itu dia bacaan terhadap fracture-nya itu biasanya terpengaruh oleh tool atau terpengaruh oleh mat. Jadi dia cenderung tidak bisa melihat fracture yang di bawah 10 mikron. Padahal fracture dengan aperture 10 mikron itu permeability-nya sudah jalan. Nah, kalau kita melihat katakanlah semacam fracture ada di core, tetapi ternyata dari data-data yang lain itu tidak keluar. Mungkin memang fracture-nya ada tapi connectivity-nya tidak ada. Kalau di flow karakteristik yang diperoleh dari reservoir engineering, mungkin dari SPI, mungkin dari apa itu tidak menunjukkan pressure derivatnya menunjukkan, kalau memang ada data pressure derivatifnya itu tidak menunjukkan fracture, ya jangan dimodelkan sebagai fracture. Mungkin dia model sebagai fracture tapi close fracture saja. Jadi saran saya, prescription saya, Mas, kalau kita mau melakukan modelkan dia fracture atau tidak, selain data geologi, tolong dikonfirmasi dengan data reservoir engineering. Kalau belum produksi ya dengan data well test. Biasanya well testnya ada. Kalau dia konklusif, ya lakukan fracture modeling. Tapi kalau konklusif bahwa dia tidak ada, itu tidak usah terlalu dimodelkan fracture saja. Jadi kalau bisa itu bikin model itu as simple as possible, tetapi tidak menghilangkan, tetapi model itu harus tetap preserve heterogeneity geologinya. Jadi kita tidak boleh over model, tidak boleh under model juga. Kita cari model yang pas, dan model yang pas itu biasanya relatively tergantung dari data, sama bukan tergantung selera kita, tapi tergantung dari data, bicara semua data yang tadi mulai dari drilling, reservoir engineering, well test, apa itu berbicara konvergen satu sama lain. Kalau cuma satu, biasanya itu di exploration stage boleh digunakan. Jadi kalau saya sarankan, apakah dia matrix contribute atau tidak, apakah memang ada fracture atau tidak, tolong dikonfirmasi dulu model kita dengan well test, dengan Horner plot. Paling cepat itu dengan Horner plot kita derivative time dengan itu. Gampang sekali bikin ini memodelkan Horner plot itu sangat mudah di pressure transient analysis itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah pemilihan algoritma. Sebetulnya multi point statistik itu digunakan untuk sangat adaptif. Dia disebut sebagai multi point, bukan 2 point statistik. Yang lain itu sebenarnya 2 point statistik. 2 point statistik itu masih mempersyaratkan kita memasukkan variogram parameter ke dalam pemodelan. Tetapi kalau multi point statistik itu sudah tidak. Multi point statistik itu memungkinkan kita membuat curvilinear geological subobject, bisa kita gambar, kita masukkan ke sana. Kalau Mas Ilyas nanti sudah kesulitan membentuk membuat semacam gambar geologi feature yang sudah semakin complicated, saya sarankan kalau masih sedikit sumurnya, gunakan saja MPS. Tapi kalau sudah banyak sumurnya, gunakan sequential indicator simulation. Saya tidak pernah melihat object base itu bisa diterapkan, alasan object base itu bisa diterapkan di dalam karbonat. Kecuali di early stage ketika kita memodelkan, katakanlah ini mounded atau off mount.
ini off mount, itu mounted. Nah, kita bisa pakai ellipsoid. Setelah itu selebihnya semakin complicated ke dalam itu object base tidak digunakan. Kalau memodelkan HFU atau hydraulic flow unit atau memodelkan rock typing, sebaiknya gunakan indicator simulation. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Oke, moga-moga menjawab. Nanti kalau lebih detail lagi mau tanya boleh chat saya personally Mas dengan WA atau dengan apapun. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Baik, Makasih, terima kasih Mas Pak Latif. Ilyas. Oke, mungkin dilanjutkan ya Pak Latif. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Halason HS Simanjuntak dari SKF Sway dan Company. Untuk Pak Halason, apakah ingin disampaikan via chat atau langsung on mic? Mungkin masih mute itu beliau. Oh, sepertinya udah ke disconnect. Pak Latif, mungkin kita lanjutkan saja ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Kurniawan dari Repsol. Untuk pertanyaannya, sebentar Pak. Terima kasih Pak, sharingnya sangat bermanfaat. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah ada alasan tertentu Pak untuk point work maze dalam pemodelan harus dengan format facies model? Yang kedua, bagaimana menyikapi pemodelan cars properties default zone? Terima kasih Pak. Oke, Mas Edi apa kabar? Selamat pagi di situ ya, di situ masih pagi, saya tahu Mas Edi Kurniawan ini siapa. Jadi terima kasih, ini bertanya atau ini ya ngetes ya. Oke, anyway, moga-moga masih ada Mas Edi di sini ya. Soalnya tanyanya cuma lewat chat. Apa kabar Mas Edi? Oke, teman lama ini jadi nggak apa-apa saya say hello sama beliau. Oke, jadi Mas Edi kalau kita lihat dia kenapa dia dimodelkan bukan sebagai horizontal fracture ya. Biasanya saya melihat itu tadi saya sampaikan, kalau kita melihat conductivity atau KH-nya dari well, kemudian dari well test, kalau kita punya well test, harus ada well test. Kalau tidak punya well test ya terpaksa kita modelkan sebagai facies saja. Kalau dia conductivity-nya tidak terlalu tidak terlalu magnitude-nya tidak terlalu besar, KH-nya tadi antara well test dengan dari log data, ya tidak ada alasan kita membuat dia sebagai fracture model. Kalau dia ke sana mungkin kita harus menggunakan fracture model dengan horizontal fracture. Tetapi tetap ada semacam envelope di situ yang kita katakan sebagai interval cars. Jadi tetap harus ada matriks modelnya di situ. Matriks model kita tambahkan horizontal fracture model, itu memungkinkan kalau kita memang melihat data well test atau data dari conductivity menunjukkan memang dia itu mengandung fracture di sana. Jadi cara praktikalnya mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, memodelkan halo di sekitar fracture, memodelkan cars di sekitar fault itu. Kalau secara teoretikal kita menggunakan yang disebut sebagai teknik dengan halo. Dengan halo itu kita setiap gampang kalau ini kita punya distance to fault, kita modelkan seberapa besar itunya, kemudian kita modelkan secara numerik, secara geostatistik, kita bisa punya model cars, tetapi tetap harus sebagai facies, bukan sebagai bukan sebagai fracture. Itu bisa kita modelkan halo, dan itu relatively simple sebetulnya di dalam kalau di dalam teknik pemodelan fracture itu relatif simple dibandingkan dengan kita modelkan fracture itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu Mas Edi. Jadi Oke, Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi ya Mas. Selamat pagi. Oke, baik. Untuk
terima kasih untuk Pak Latif atas jawabannya dan Pak Edi untuk pertanyaannya. Sepertinya banyak sekali nih Pak yang tertarik terhadap materi ini karena banyak sekali yang bertanya. Selanjutnya tadi mungkin Pak Halosan HS Simanjuntak sudah ada lagi di room kita kali ini Pak. Untuk Pak Halosan HS Simanjuntak dari SPF Sweden Company untuk menyampaikan pertanyaannya apakah ingin via chat atau open mic. Selamat malam Pak Halason. Untuk Pak Halason. Oke, mungkin kita next dulu kali ya Pak untuk dari pertanyaan Pak Halason. Selanjutnya, ya. Langsung ke ini Pak, pertanyaan dari Mas Dwijo dari Pertamina. Beliau ingin menyampaikan pertanyaannya on mic langsung. Mungkin untuk Mas Dwijo bisa open mic dan open camera jika memungkinkan. Mas Dwijo, apa kabar Mas Dwijo? Baik Mas Latif, selamat malam nih. Susah nih. Kau usah. Pertanyaannya presentasi Mas Latif susah banget. Ini yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya, jadi nggak usah aja, pas aja lah. Mas nih serius mau nanya, itu untuk modeling cars itu berarti bisa tadi menyambung pertanyaan Pak Edi tadi bisa propertinya nyambung ke distance to fault ya, untuk karakteristiknya misalnya crossroad property porosity atau permeability. Bisa, gitu. bisa sama untuk sambungkan ke sana. Identifikasi zona yang high cars, medium cars atau low cars itu gimana ya Mas nanti untuk modelingnya? Oke, itu yang pertama itu jelas bisa dengan dengan geometrical model bisa diselesaikan asal kita bisa tahu halonya. Kemudian bagaimana kita apakah carsnya itu diindus oleh fracture. Kalau carsnya diindus fracture, kita bisa ngambil asumsi bahwa distance to fault itu bisa kita jadikan sebagai semacam independent variable untuk mencari fracture intensity. Nah, fracture intensity itu nanti mungkin semakin jauh dari cars, itu bisa dengan equation. Ada beberapa paper yang membuat semacam empirical equation antara distance to fault dengan fracture intensity. Nah, kalau dia diindus oleh fracture, kalau tadi kan cerita carsnya di sekitar fault. Artinya kalau cars di sekitar fault, itu berarti carsnya induced by fracture, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu bisa dilakukan, Mas Dwijo, bisa dilakukan dengan teknik halo itu, seperti orang exploration bikin fracture intensity di sekitar fault. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menentukan mana daerah yang highly fractured dengan yang tidak. Secara kuantitatif, secara kualitatif itu bisa dilakukan. Secara kualitatif bisa dilakukan dengan pada saat drilling, of course kita melihat bahwa dia itu ada loss zone. Kalau ada loss circulation itu berarti memang dia sangat intensif. Kemudian kalau yang fracture, dia brachiated, yang brachiated itu kan nggak keluar, kadang nggak kelihatan, lossnya nggak kelihatan karena dia isolated vagi. Nah itu satu-satunya cara ya mungkin kita dengan ini kalau kita masih bisa melakukan semacam satu drillingnya tidak loss, tetapi di FDC CNL keluar, SPI-nya keluar, kemudian FMI nggak kelihatan biasanya. FMI terus terang itu tidak akan kelihatan, itu akan seperti matriks saja. Seperti tadi yang yang fracture itu akan kelihatan sebagai matriks saja. Yang bisa dilakukan adalah mungkin dari FDC CNL itu, Mas Dwijo. Kalau dari log, kalau dari drilling loss mungkin tidak hanya bisa dipakai untuk mengidentifikasi daerah-daerah seperti yang Shuaibah Reservoir seperti tadi saya sampaikan di awal. Shuaibah Reservoir itu benar-benar daerah di sekitar fault, yang mengalami karstifikasi itu di Shuaibah, dan itu bisa dengan drilling loss. Tapi kalau yang medium karstified, artinya dia bertindak seperti very good matrix properties, itu hanya bisa dilihat dengan log signature. Bisa dilihat, bukan hanya bisa dilihat dengan log signature. Tetapi yang safer itu harus dengan drilling loss. Dan itu bisa dipredik. Kalau kita bisa tahu fault swarm-nya ke arah mana, fault-nya ke arah mana, direction-nya, itu biasanya bisa kita predik.
Siap Mas. Oke, itu mungkin jawaban saya. Kalau secara detail mungkin memang harus menghadapi barangnya. Kata itu ada sense-nya di sana kan ya, Mas Dwijo. Iya, saya rasa Mas Dwijo jauh lebih tahu sih. Iya, soalnya FMI nggak kebaca juga ya. Oke, makasih Mas. Ya, FMI nggak. Kalau yang karsnya yang seperti fracture breaks-nya nggak akan kebaca. FMI akan membaca sebagai matriks. Tapi ada satu hal yang saya selalu ini biasanya saya kita lihat dari itu tadi saya cerita tentang well test atau Horner plot itu bisa dipakai. Itu cara cepat kalau dari reservoir engineer. Begitu ada pressure test itu lumayan bermanfaat, itu sangat bermanfaat bahkan untuk ini membaca itu. FMI nggak akan kelihatan. FMI itu salah satu tool saja itu. Siap. Makasih Mas. Paling coba kejar ke pressure test aja ya. Ya, coba kejar ke pressure test, testnya. Ya, siapa tahu bisa kelihatan. Tapi kalau di seismiknya kan juga nggak akan kelihatan, karena kalau dia berfracture di seismik juga nggak akan kelihatan, itu di halonya nggak akan muncul. Dipakai dengan koherensi pun nggak akan susah juga. Gitu. Ini masih boleh nanya nggak atau skip? Boleh, Pak. Boleh, Mas Dwijo. Boleh, silakan. Jadi pas nyebarnya kan kadang kita kan banyak nggak kedeteknya tuh. Mas Dwijo. Nah, itu boleh nggak pas modeling kita tambahin ke matrik propertinya, ke matrik porosity atau permeability gitu. Karena kan kadang banyak nggak kedetek. Ke dalam apa, Mas Dwijo? Jadi misalnya karsnya nggak kedetek di seismik, nggak kedetek di FMI. Nah, untuk modelingnya kan jadinya underestimate tuh kadang. Betul. Nah, propertinya biasanya kan jadinya ditambahin gitu, mau dicat atau gimana gitu ke matrik gitu. Nggak beda ya jadinya ya. Ya, jangan jadi cat sebetulnya di matriksnya itu. Saya kalau nambahin sebetulnya kalau tidak ada data supporting data yang ke sana, sebetulnya saya termasuk yang menganut madhab tidak berani melakukan hal seperti itu. Makanya saya sering disebut sebagai konservatif, geologis yang sangat konservatif itu. Saya tidak rekomen itu. Kalau tanyanya ke geologis yang konservatif seperti saya nggak rekomen. Siap. Terima kasih, Mas. Siap, Mas Dwijo. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Mas Dwijo, apakah sudah cukup? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup, Mbak. Terima kasih. Susah ternyata. Oke. Baik, Pak. Baik, Mas Dwijo. Dan terima kasih untuk Pak Latif atas jawabannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ada feedback dari Pak Ferdi. Ya, gimana Mas Ferdi? Terima kasih, ini feedback membangun. Gimana Mas Ferdi? Chatnya ini ya. Oke, Pak Latif, sekadar tambahan dari saya mengenai indikasi dolomitisasi bisa dilihat dari data mud logging per well. Perubahan kalsimetri by depth akan terlihat percentage kalsit dan dolomitnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Ini tambahan yang sangat bagus. Jadi kalsimetri saya tadi agak miss tentang kalsimetri. Tapi anyway itu a good input. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Oke, baik. Terima kasih Pak Latif. Selanjutnya dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Soekarno dari Exindo. Untuk Pak Soekarno, apakah ingin disampaikan langsung atau via chat saja, Pak? Saya bisa baca dari Pak Soekarno ini ya, materi dan apakah bisa ditampilkan studi kasus karakterisasi dan modeling morfologi untuk kars Indonesia, misal Jawa Timur dan lain. Terima kasih. Ada Pak, saya sendiri banyak mengerjakan karstifikasi di daerah Jawa Timur offshore. Jadi kemudian ada beberapa onshore yang saya lihat juga termasuk di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu kebetulan ada 4 sumur yang saya kerjakan, itu juga masalah karstifikasi seperti ini. Halo? Nah, itu sebetulnya ada studi kasusnya. Cuma kan kalau saya tampilkan hasil studi kasusnya itu kan tidak, saya seorang konsultan yang terikat dengan itu, masalahnya tersingkat dengan confidentiality agreement. Jadi saya tidak boleh menampilkan data-data yang belong to SKK Migas atau
K3S. Ada banyak sekali kasus kayak gitu untuk bisa ditampilkan. Kalau one on one cuma diskusi bisa, tapi kalau di forum seperti ini tidak bisa ditampilkan. Itu sayangnya di Indonesia itu seperti itu, data nggak boleh keluar sebelum ada izin dari ini. Ada Pak Soekarno, sebetulnya ada. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Latif. Untuk Pak Soekarno, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Mbak. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih untuk Pak Soekarno atas pertanyaannya. Mungkin kita tunggu beberapa waktu lagi jika ada dari rekan-rekan partisipan ada pertanyaan lagi, bisa langsung on mic dari feature Zoom-nya masing-masing atau via chat. Oke, saya akan down secara dalam waktu 5 detik ya, rekan-rekan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, untuk question and answer-nya saya tutup, dan terima kasih untuk Pak Latif atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Oke, sebelum kita closing acara kali ini, terdapat closing remarks dari Mas Muhammad Mukhtar sebagai person in charge of pre-event 4th ISPG Research Forum 2021. Untuk Mas Muhammad Mukhtar, waktu dan tempat dipersilahkan. Well, good evening, ladies and gentlemen. I would like to say thank you very much to all of the participants, and also I represent all the participants and also committees of ISPG Research Forum 2021 to deliver our highest gratitude to our speakers today, Mr. Abdul Latif, for a very interesting and very comprehensive explanation about reservoir characterization. We do really hope that our discussion today could give a new insight and also contribute to our to Indonesian Geoscience Challenge, that is 1 BLPD and also 12 TSCFD in 2030. And also, we don't forget to say thank you very much to all of the participants who have joined us today. We could see that the enthusiasm seems quite high, since we saw that the peak number of participants was about 192. It means that almost 200 of participants have joined us today. So because of that, ladies and gentlemen, don't forget to join us again next Monday, next week on Monday, that we would have another interesting topics, that is CO2, geological storage and utilization, with the study case East Natuna Basin. That would be delivered by Mr. Jeres from Pertamina University. We really looking forward to see you all again on Monday. Stay safe and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih untuk Mas Muhammad Mukhtar atas closing remarks-nya. Mungkin selanjutnya akan saya tutup untuk acara kali ini. Ladies and gentlemen, we have reached conclusion of this seminar. For all participants, please may open up your camera to reach photo session. Okay. I think there is 5 slides to take a picture for this agenda. Latif rambut baru ya, Pak Latif ya. Saya rambutnya udah tadinya panjang sebaut, lama-lama malu sama burung, ya sudahlah saya potong aja. Keren, Pak. Okay. For the photo session, we are posed like this. Okay. Okay. I think a few minutes ago for the photo session. All right, everyone and the operator are ready yet? Okay. For first slide, let's counting down. 1, 2, 3. Cheers. Okay. And the next slide in the slide 2, let's counting down again. 3,
2, 1, cheers. Okay, thank you. In the third slide, let's counting down again. 3, 2, 1, cheers. Okay, thank you. And then for the next slide, in the fourth slide, let's counting down again. And 3, 2, 1, cheers. Okay, in the last slide, let's counting down again. 3, 2, 1, cheers. Okay, thank you to all the participants. Okay, we have almost in the end seminar. Please don't go anywhere before I end this seminar. I would like to inform you the following matters. The first, don't forget to give us a feedback by scan the QR code on your screen. Please kindly fulfill the survey of our event to the certificate. And also, I want to remind to all the participants that on Monday, March 22nd, 2021, there is a ISPG Talk Series 7 with the lecture from Dr. Jairus. Okay, second, please kindly follow our Instagram at @ISPGIAGI for further information of the next ISPG Research Forum event. So I would like to say thank you in advance to our speaker today, Mr. Latif, for an amazing lecture, and also to all participants who have joined the seminar of ISPG Talks Series 6 2021. And I would like to thank you to our sponsor, Al-Nusa TBK and Premier Oil, and our media partners for this event, Dongeng Geologi and GeologiNet. And this activity has support by SKKMigas and Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Thank you for today. We look forward to seeing you again at the next ISPG Research Forum event. May you have a good day and stay safe. Bye. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Latif. Terima kasih banyak Pak Latif.